Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah sejarah filsafat Islam bagian kedua, dan di sesi kedua dari mata kuliah ini kita akan membahas pemikiran tasawuf dari salah seorang tokoh filsuf dan juga sufi terkenal di Nusantara bernama Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri dikenal sebagai ulama sufi dan penyair Melayu pertama di Nusantara. Ia lahir di Barus, Sumatera Utara pada abad ke-16 sekitar tahun 1509, dan dia hidup di masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah keempat 1589-1604 sampai ke permulaan pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 dan 1636. Jadi ketika kita mengenal Sultan Iskandar Muda adalah seorang raja dari kerajaan Aceh yang sangat terkenal, dan di masa itulah Aceh mengalami puncak kejayaannya. Maka bisa dikatakan bahwa Hamzah Fansuri pernah hidup di masa ketika Aceh mengalami puncak kejayaannya, dan dia disebut sebagai ulama sufi dan penyair Melayu pertama di Nusantara. Artinya dia adalah orang yang pertama kali menyampaikan gagasan-gagasan sufistik dan filosofisnya dalam bentuk syair-syair sastra. Nah, terkait dengan makam Hamzah Fansuri banyak sekali versi yang terkait dengan itu, tapi yang paling terkenal adalah yang terdapat di Kabupaten Subul Salam, Aceh. Hamzah Fansuri disebut-sebut belajar berbagai ilmu di Aceh dan Banten. Sejumlah sumber menyebut bahwa ia pernah mengembara ke seluruh tanah Jawa, semenanjung tanah Melayu, India, Iran, dan Arab. Dari kitab-kitab karyanya itu, Fansuri terlihat sangat menguasai ilmu fiqih, tasawuf, filsafat, mantik, ilmu kalam, sejarah, dan ilmu sastra. Selain menguasai bahasa ibunya itu bahasa Aceh, Fansuri juga menguasai bahasa Arab, Urdu, Parsi, kemudian Melayu, dan khusus terkait dengan Melayu ini hampir semua karya-karya sastra Hamzah Fansuri itu dituliskannya dalam bahasa Melayu. Yang di dalam bahasa Melayu itu terselip beberapa istilah-istilah atau diksi-diksi yang berasal dari berbagai bahasa itu. Kadang ada diksi bahasa Arab masuk, bahasa Urdu masuk, bahasa Farsi juga masuk, Jawa juga masuk, dan juga bahasa ibunya juga masuk di karya-karya sastra dari Hamzah Fansuri ini. Nah, gaya penyampaian ajaran filsafat dan tasawuf yang diusung oleh Fansuri merupakan hal yang baru dalam khazanah perkembangan ilmu pengetahuan di kawasan Nusantara. Fansuri menuliskan sejumlah pemikirannya dalam bentuk syair, dan hal ini bisa disebut merupakan bentuk peniruan gaya atas apa yang sudah dilakukan oleh para penyair Persia di abad ke-12 dan 13, yaitu Sa'di, Hafidh, Attar, Jami', dan Rumi. Nah, dunia Islam mengenal bagaimana para penyair di abad-abad itu, terutama yang berasal dari kalangan Persia, isinya gitu, yang disampaikan dalam karya-karya sastranya itu adalah hal-hal yang bersifat sofistik dan filosofis. Di sisi lain gitu kan ya, di zaman itu para filsuf dan para sufi itu menyampaikan pemikirannya itu, menuangkan gagasan-gagasannya itu dalam bentuk syair, dalam bentuk karya-karya sastra. Jalun Rumi misalnya kita sudah sangat mengenal terkait dengan bagaimana beliau itu sangat terkenal dikarenakan bukan hanya indah secara bahasa, akan tetapi juga isi dari apa yang ia tuliskan itu dalam bentuk syair itu adalah hal-hal yang memiliki makna sangat mendalam. Dan para penyair Persia itu kan dikenal atas karya-karya sofistik dan filosofis mereka yang dikemas dalam bentuk syair dan prosa. Nah, ada yang mengatakan bahwa Hamzah Fansuri itu adalah seorang yang bermadzhab Syiah. Ini juga masih perlu penelitian lebih lanjut, akan tetapi memang betul bahwa dalam sejumlah sajaknya Hamzah Fansuri berkali-kali memuji-muji Syahrenau. Dan Syahrenau itu adalah bahasa Farsi yang bermakna kota baru atau kota modern. Ada di dalam karya Hamzah Fansuri itu menyebut sebuah kawasan di Aceh itu namanya adalah Syahrunawi. Nah, ada yang mengatakan bahwa Syahrunawi itu sebenarnya adalah penamaan yang sengaja dibuat oleh Hamzah Fansuri untuk sebuah kawasan, dan penamaannya itu berasal dari Farsi. Syahrenau itu tentu bahasa Farsi yang artinya adalah kota baru atau kota modern.
Dan itu memuji Syahrinu sebagai kota peradaban Islam. Ada yang mengartikan Syahrinu sebagai Ayutthaya, ibu kota Siam atau Thailand di saat itu, di mana jabatan strategis kerajaan dikuasai oleh orang-orang Syiah. Sebagian menyebutnya sebagai kota di Iran dengan peradabannya yang sudah sangat tinggi. Hamzah yang salah satu kota di Iran, di antara kota-kota di Iran yang memiliki peradaban sangat tinggi di masa itu diantaranya adalah kawasan Shiraz, kawasan Isfahan, atau kawasan Rey yang sekarang menjadi Teheran, ibu kota Iran. Hamzah Fansuri yang dikenal fasih berbahasa Farsi diketahui pernah berkelana sampai ke kawasan Iran di masa kejayaan dinasti Safawi. Karena ini bukanlah hal yang aneh jika Fansuri sangat mengenal ajaran-ajaran Syiah. Kalau dikatakan bahwa dia bukan orang Syiah, bisa dipastikan bahwa dia adalah orang yang sangat mengenal ajaran Syiah. Ketika Fansuri lahir, saat itu kawasan Aceh telah berkembang tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah ya, yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani bersama saudaranya Ali Fansuri. Ali Fansuri ini saudaranya, dan nanti Ali Fansuri punya anak bernama Abdul Rauf As-Singkili yang kelak kemudian mendapatkan gelar sebagai Syekh Syiah Kuala yang menjadi nama perguruan tinggi terbesar di Aceh ya. Namanya Syiah Kuala. Syiah Kuala itu adalah anak dari Ali Fansuri, artinya adalah keponakan dari Hamzah Fansuri. Nah, bersama Ali Fansuri ini Hamzah mendirikan sebuah dayah atau pesantren besar di daerah Singkil, tidak jauh dari tempat kelahirannya, dan mengajarkan tarekat tersebut. Pengenalannya dengan tarekat itulah yang mendorongnya pergi melakukan sahwar ilmu ke berbagai pusat Islam seperti Baghdad, Shiraz, Isfahan, Gujarat, Makkah, Madinah, dan Yerusalem. Fansuri disebut-sebut sebagai orang pertama yang mengajarkan faham wujudiyah atau wahdatul wujud di Nusantara. Fahamnya ini dipengaruhi oleh aliran wahdatul wujud dari Ibnu Arabi, Al-Bustami, Al-Hallaj, dan Al-Attar. Di antara karya-karya Hamzah Fansuri adalah Syarbul Asyiqin, atau dikenal juga dengan kata Zinatul Muwahhidin, Asrarul Arifin fi Bayani Ilmis Suluk wa Tauhid, Al-Muntahi, Rubai Hamzah Fansuri, Kasfus Sirri, Tajalli As-Sibyan, Kitab fi Bayani Ma'rifah, Syair si Burung Pinggai, Syair si Burung Pungguk, Syair Sidang Fakir, Syair Dagang, Syair Perahu, dan beberapa karya yang lainnya. Jadi sangat banyak sekali ya, sangat produktif sekali. Tokoh yang bernama Hamzah Fansuri ini melahirkan karya-karyanya. Ini adalah penampakan dari salah satu karya Hamzah Fansuri menggunakan bahasa Melayu, akan tetapi aksara yang dipakai adalah aksara Arab ya, Arab Melayu. Hamzah Fansuri meyakini bahwa wujud itu hanya satu meskipun kelihatannya banyak. Segala apa yang ada di alam raya ini sesungguhnya ialah manifestasi atau madhar dari wujud yang hakiki, yaitu wujud Allah Ta'ala. Allah adalah zat yang bersifat mutlak dan qadim, sebab pertama dan pencipta alam semesta. Dalam kitab Asrarul Arifin atau Zinatul Muwahhidin, Hamzah Fansuri menyatakan bahwa sebelum bumi dan langit ada, sebelum surga dan neraka ada, dan alam pun belum diciptakan, yang pertama ada adalah zat tanpa sifat, zat tanpa nama. Itu adalah zat yang pertama. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya di pembahasan tentang martabat 7 terkait dengan bagaimana pemikiran Hamzah Fansuri ini. Sekarang kita bahas adalah secara sekilas saja pemikiran tasawuf dari Hamzah Fansuri. Menurut Hamzah Fansuri, ini juga terkait dengan tanazul dan taraqi, ini juga pembahasan yang akan kita bahas lebih lanjut lagi, secara lebih detail lagi di pembahasan tentang martabat 7. Menurut Fansuri, hakikat dari zat Allah itu sendiri adalah mutlak dan tidak dapat ditentukan atau dilukiskan. Istilahnya adalah ta'ayyun. Zat mutlak ini mencipta dengan cara menyatakan dirinya dalam sebuah proses penjelmaan. Proses tersebut mengalami pengaliran keluar dari dirinya yang berlangsung secara menurun, atau tanazul, dan pengaliran kembali kepadanya dalam bentuk pendakian atau taraqi. Dalam proses tersebut, manusia merupakan tingkat penjelmaan terakhir dan paling penting, karena punya potensi menjadi penjelmaan yang sempurna, mencapai derajat insanul kamil atau manusia sempurna. Dan juga sebagian meyakini bahwa Hamzah Fansuri adalah penganut teori emanasi, teori Field ya kalau dalam bahasa Arabnya. Fansuri berpendapat bahwa proses penciptaan alam semesta dan seisinya tidak melalui proses penciptaan dalam pengertian diciptakan dari tiada menjadi ada secara begitu saja.
Ada penafsiran tersendiri yang dilakukan oleh Hamzah Pansuri terkait dengan makna kun fayakun. Kita tidak akan membahas lebih panjang, nanti ada kesempatannya untuk membahas hal tersebut. Jadi yang menurut Hamzah Pansuri, proses penciptaan alam semesta itu melalui proses pemancaran atau emanasi atau proses faid. Semua yang ada di alam raya ini merupakan hasil pancaran wujud zat yang maha kuasa. Semua ciptaan Tuhan awalnya adalah wujud Tuhan yang memancar menjadi sifat. Dari sifat memancar menjadi ide, dan dari ide memancar serta menciptakan alam semesta. Jadi alam semesta ini termasuk kita sebagai bagian dari alam semesta, manusia ya, itu adalah manifestasi dari pancaran Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhannya menurut Hamzah Pansuri adalah hubungan antara maujud. Maujud itu artinya adalah yang diwujudkan dengan sang wujud itu sendiri. Itu adalah hubungan dengan Tuhannya, hubungan hamba dengan Tuhannya dalam rangka mencapai kesatuan wujud atau wahdatul wujud. Untuk memahami dan mengungkapkan hubungan tersebut, manusia harus menjalani pendekatan tasawuf. Pendekatan tasawuf itu bisa dilakukan secara epistemologis, yaitu melalui 4 tingkatan, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat, ataupun pendekatan filosofis, yaitu melalui pemahaman atas konsep martabat 7 dan melalui pemahaman atas zatnya, sifat-sifatnya, nama-namanya, dan perbuatan-perbuatannya. Ada zat, kemudian as-sifat, asma, dan af'al. Wahdatul wujud menurut Hamzah Pansuri itu memiliki 3 tingkatan dengan makna yang berbeda-beda. Tingkatan pertama adalah wahdatul wujud yang bermakna bahwa hamba mengetahui bahwa wujud Allah Ta'ala ialah hakikat seluruh makhluk. Pada tingkatan ini, sang hamba tidak menyaksikan Allah dalam ciptaannya. Ini adalah derajat paling rendah dari konsep wahdatul wujud. Jadi hamba hanya tahu bahwa wujud Allah Ta'ala itu menjadi hakikat untuk seluruh wujud dari makhluk yang ada di alam raya ini. Termasuk juga hakikat dari kita. Tahu saja bahwa kita ini adalah pancaran dari wujud Tuhan. Bahwa kita ini adalah manifestasi dari wujud Tuhan. Tapi kita tidak menyaksikan gitu. Nah, ini adalah tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, wahdatul wujud bermakna bahwa sang hamba dapat menyaksikan Allah Ta'ala melalui makhluknya dengan kesaksian hati. Dengan basirah. Ya. Di sini tingkatan ini lebih tinggi daripada tingkatan yang pertama. Yang pertama itu hanya tahu saja secara konsep, tapi yang kedua ini manusia memang menyaksikan. Tapi menyaksikan Tuhan itu melalui makhluknya. Ketika melihat makhluknya, mata hatinya itu langsung menangkap bahwa ini di balik semua ini ada Tuhan. Ini adalah tingkatan yang kedua. Tingkatan ini lebih tinggi dibandingkan yang pertama tentu saja. Dan yang ketiga, wahdatul wujud bermakna bahwa hamba sama tadi ya, menyaksikan Tuhan pada makhluknya, tapi juga kebalikannya juga karena hakikat Tuhan, hakikat dari seluruh alam semesta ini adalah Tuhan, maka artinya adalah bahwa ketika seorang hamba itu menyaksikan Tuhan pada makhluknya, pada saat yang sama juga sang hamba menyaksikan makhluk pada Tuhan. Jadi ketika memahami Tuhan, mencerap wujud Tuhan, itu pada saat yang sama juga si sang hamba melihat ada makhluk yang terpancar, yang menjadi akibat dari wujud Tuhan itu. Dan terkait dengan konsep ini, Hamzah Pansuri mengemukakan atau membuat tafsir dari ayat Al-Quran yang berbunyi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada seorang hamba min hablil warid, bahkan lebih dekat dibandingkan dengan urat nadinya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Dan kita akan membahas pemikiran yang dari para sufi dan filosof Islam Nusantara lainnya pada kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.